semuanya, salam sehat. Perkenalkan, saya Cynthia Sinaga, kelas 81 dari SMP Santo Ignatius Medan. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan menceritakan salah satu pahlawan pendidikan dari Sumatera Barat. Teman-teman tahu nggak siapa dia? Yaps, dia adalah Ruhana Kudus yang lahir di Kabupaten Agam pada tanggal 20 Desember 1884. Orang tuanya adalah Muhammad Sultan Maharaja dan Kiam. Pada masa itu, perempuan sangat sulit mendapatkan pendidikan, termasuk Ruhana. Namun, karena ayahnya seorang jaksa, ia mendapatkan pendidikan dari ayahnya, seperti belajar mendongeng, menulis, dan membaca. Wah, ayah yang hebat ya, teman-teman. Karena keinginan dan semangatnya yang tinggi, ia cepat menguasai materi. Bahkan, ia bisa berbahasa Belanda loh, belajar abjad Arab, Latin, dan Arab Melayu. Ketika umurnya 6 tahun, mereka pindah dan bertemu dengan atasan ayahnya di alahan panjang yang bernama Sultan. Nah, disinilah Ruhana mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Ia rajin membaca buku terbitan Belanda yang memuat berbagai politik, gaya hidup, dan pendidikan di Eropa. Berbekal semangat dan pengetahuan yang dimilikinya, ia mendirikan sekolah khusus perempuan pada tanggal 11 Februari 1911. Di sana perempuan diajarkan berbagai keterampilan seperti mengelola uang, tulis baca, bahasa Belanda, dan pendidikan agama. Namun, ia mendapatkan tantangan, teman-teman. Ia mendapatkan tantangan dari para pemuka adat karena keinginannya memajukan kaum perempuan. Namun, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia justru mendirikan majalah kaum perempuan pada tanggal 10 Juli 1912. Ini juga merupakan majalah kaum perempuan pertama di Indonesia yang pemimpin redaktur dan penulisnya adalah perempuan. Wah, hebat ya teman-teman. Selain itu, dia juga mendirikan sekolah yang bernama Ruhana School. Untuk memperdalam ilmunya, dia belajar membordir pada orang Cina loh teman-teman. Karena kepandaian dan kepopulerannya, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di sekolah Dharma Putra. Di sanalah ia mengajar menjahit, merendah, menyulam, bahasa Belanda, dan pendidikan agama. Sepanjang hidupnya, ia menghabiskan waktu untuk belajar dan bekerja. Menurut Ruhana, perputaran zaman tidak akan pernah menyamai perempuan dengan laki-laki. Perempuan tetaplah perempuan, dengan berbagai kewajiban dan kemampuannya. Yang harus berubah adalah perempuan harus mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Perempuan harus sehat jasmani dan rohani, berpendidikan luhur dan taat beribadah, yang semuanya hanya akan terpenuhi dengan ilmu pengetahuan. Emansipasi yang ditawarkan Ruhana tidak meminta persamaan hak perempuan dan laki-laki, namun lebih kepada perempuan itu sendiri secara kodratnya. Hingga ajal menjemputnya, ia masih terus bekerja keras, termasuk ketika merantau ke Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Di sana ia memimpin majalah Perempuan Bergerak. Ruhana wafat pada tanggal 17 Agustus 1972. Selama 87 tahun hidupnya, ia mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Ia mendapatkan prestasi sebagai wartawati pertama di Indonesia, perintis pers Indonesia, dan bintang jasa utama. Demikian cerita dari Ruhana Kudus. Terima kasih.